Pada sebuah rumah terlihat sepasang suami istri pengawal dari seorang tuan. Di sana sang suami pun memamerkan sebuah pedang katana pemberian dari tuannya Yasuhide. Sugino adalah nama pria tersebut. Sugino pun juga beranggapan pada istrinya, pasti semua ini adalah berkat hadiah yang diberikan oleh tuan Yasuhide dari kerja kerasnya selama ini, karena ia telah bekerja dengan baik dan juga tanpa lelah. Yang tanpa ia sadari sebenarnya, jika pedang katana yang saat ini ia pegang bukanlah pedang sembarangan, melainkan sebuah pedang legendaris, yaitu pedang iblis. Kemudian cerita pun berpindah pada kedai soba milik Ofu dan juga ayahnya. Di sana terlihat Jinya bersama dengan Miura sedang mengobrol, membahas tentang desas-desus terkait adanya pedang iblis. Di sini Miura juga sedikit menjelaskan pada Jinya terkait dengan pedang iblis yang sangat ingin dicari tahu oleh Jinya, dan Miura tidak tahu banyak tentang pedang iblis, tapi ia pun bisa menyimpulkan jika pastinya pedang itu adalah pedang yang sangat berbahaya dan juga mematikan jika jatuh dan dikendalikan oleh orang yang salah. Melihat Jinya yang sepertinya sangat excited sekali untuk mencari tahu lebih dalam terkait asal-usul dari pedang iblis, Miura pun segera membawa Jinya menuju ke sebuah tempat yang nantinya di sana Jinya bisa lebih dalam lagi menyelidiki atau mencari tahu informasi terkait pedang iblis tersebut. Singkatnya mereka pun lalu pergi ke tempat yang dituju oleh Miura. いいのか通すための武器だと考えるもののままならぬものだな私ですし Singkat cerita, Jinya bersama dengan Miura tiba di sebuah wastu. Di sana ia pun menanyakan terkait keberadaan dari Sugino yang merupakan pengawal yang bekerja di tempat tersebut. Sebelum sosok pengawal itu menjawab pertanyaan dari Miura, kemudian muncul sosok pengawal lain yang bertubuh agak besar, lebih besar dari Jinya. Ia bernama Hyura. Lalu kemudian Hyura pun mengatakan jika Sugino sudah lama tidak terlihat lagi di wastu ini setelah ia membantai sampai tewas sosok istri yang paling ia cintai. Kemudian merasa tidak ada informasi yang berhasil mereka dapatkan. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari wastu tersebut. Kemudian sewaktu Jinya bersama dengan Miura hendak beranjak pergi, Hyura pun memanggilnya. Ia mengatakan jika Tuan Yasuhide ingin bertemu bersama dengan mereka berdua. Alhasil Jinya dan juga Miura pun bergegas menemui Tuan Yasuhide. Miura yang sejatinya mengetahui siapakah sosok dari Yasuhide, ia pun memberikan hormat. Yang ternyata di sini Yasuhide hanya tertarik dan terfokus pada seorang Jinya, yang dimana ia pun telah mendengar kabar seorang Yasa atau pembantai iblis yang ada di kota Edo. Dan di sini juga Yasuhide meminta bantuan Jinya untuk bergabung dan ia rekrut untuk menjadi anggotanya. Yasuhide berkata pada Jinya jika semua ini ia lakukan hanya untuk mempertahankan dan mengubah sejarah dari negaranya sendiri, yang dimana di era ini para samurai seringkali tidak dihargai. Yasuhide tidak ingin hal itu terjadi. Ia ingin memegang teguh prinsip dari era Tokugawa. Namun dengan lantang, Jinya yang merasa jika dirinya tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam urusan kenegaraan dan juga ia sama sekali bukan sosok pahlawan. Jinya pun di sini menolak karena ia tidak tahu apa yang harus ia bantu dan apa yang bisa ia berbuat untuk negara ini. Merasa jika Jinya bersikap tidak sopan kepada tuannya, Hyura pun segera mengeluarkan mata iblisnya. Dan dari sinilah Jinya pun sadar jika sebenarnya Hyura adalah sosok yang mirip dengannya. Maksudnya memiliki latar belakang yang mirip dengan Jinya, yang itu artinya jika mereka dua sebenarnya adalah sejenis iblis. Sebelum Jinya pergi, Tuan Yasuhide memberikan sebuah informasi terkait keberadaan dari Sugino. Jika akhir-akhir ini Tuan Yasuhide selalu dan sering melihat Sugino berada di sebuah restoran makanan yang bernama Tomizen. Jinya pun tanpa berpikir panjang bersama dengan Miura segera bergegas menuju ke lokasi tersebut.
Dan di dalam restoran tersebut, mereka berdua pun sama sekali tidak mendapatkan sedikit pun informasi terkait keberadaan dari Sugino, yang dimana semua orang yang mereka tanya di sana tidak ada satupun yang mengetahui, bahkan tidak mengenali siapakah sosok Sugino tersebut. Merasa tidak mendapatkan informasi sedikit pun di sana, Miura dan dia pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Di tengah jalan di atas sebuah jembatan, mengingat kesetiaan dari Sugino kepada Yasuhide. Jika pendiriannya belum berubah, maka dia masih pro kepada kesogunan, dan itu artinya Sugino pasti ada di pihak berlawanan dengan para royalis kekaisaran yang tadi tanpa sengaja mereka lihat di restoran Tomizen. Ternyata bukan pertemuan biasa perkumpulan orang-orang itu. Di balik meja makan tersebut tersembunyi sebuah perundingan gelap, perkumpulan rahasia yang tengah menyusun langkah besar mengatur anggota kunci dari sebuah fraksi tertentu. Di sini Miura juga menganalisa jika benar Sugino dari kubu pro kesogunan sampai mengetahui rencana dan mencoba ikut campur, maka tindakannya tersebut sama saja dengan melemparkan dirinya sendiri ke dalam pusaran api yang membara. Dan bila informasi yang diungkap Yasuhide memang akurat, maka sensei yang tadi dibicarakan para aksen Tosa tersebut tak lain adalah sosok yang sangat berbahaya, yaitu Takechi Zuizan, ketua partai loyalis Tosa. Analisis tajam Miura perlahan menguak, kebenaran pun akhirnya terungkap. Ia menyadari panggilan Yasuhide pada Jinya bukan sekedar undangan biasa, itu merupakan sebuah jebakan halus, sebuah permainan catur di mana Jinya hanyalah poin pedang iblis yang selama ini dibicarakan menurut rumor, ternyata hanyalah umpan belaka untuk memancing Jinya datang menemui Yasuhide. Tak hanya itu, Jinya juga hanya dijadikan sebuah alat agar ia masuk lebih dalam supaya ia bersedia membantu Yasuhide menyingkirkan Takechi Zuizan, dan jika rencana itu berhasil maka kemenangan besar akan jatuh ke tangan Yasuhide. Saat itulah Jinya tersadar di hadapannya berdiri seorang pria yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkan oleh Jinya sebelumnya, seorang dalang yang penuh tipu daya. Dan menurut Miura juga, jika semua ini benar, maka hanya ada satu kesimpulan, Yasuhide adalah sosok pria yang sangat kejam, licik, dan tidak segan untuk mengorbankan siapapun demi ambisinya yang berbahaya. Di tempat yang berbeda, ternyata Sugino berjalan dengan memegang pedang katana iblis miliknya, yang dimana kemudian ia pun bersumpah akan membantai semua orang yang mengaku-ngaku setia terhadap kekaisaran, termasuk pimpinan dari fraksi Tosa. Yang kemudian setelah itu, Jinya pun tiba-tiba saja muncul tepat di hadapan Sugino, hingga pertarungan pun tidak dapat dihindari. 断っておくがだが悪い。 Setelah Jinya berhasil mengalahkan Sugino, hingga pedang iblis itu pun terlempar jauh dari Sugino. Pedang iblis itu pun lalu diambil oleh Jinya, dan dari sejak saat itu kemudian Jinya pun merasuk jauh ke dalam alam bawah sadarnya, yang dimana di sana ia pun lalu diberitahu terkait asal-usul dari pedang iblis tersebut. 100 tahun sebelumnya, ada sepasang suami istri yang hidup bersama, dan mereka berdua sama-sama terobsesi pada kekuatan iblis yang melegenda, hingga pada akhirnya sang suami pun yang belum diketahui siapa namanya. Kayaknya udah deh, di episode kemarin cuma Bang Kastilnya lupa. Kalau ada yang ingat, silahkan tulis di kolom komentar ya, nama si suaminya ini siapa. Yang kemudian dengan berbagai macam campuran dan juga penempaan proses yang sangat panjang, pedang iblis itu pun akhirnya jadi dan diberi nama dengan sebutan Yato no Mori Kaneomi. Keesokan harinya di hadapan Miura, Jinya pun menjelaskan semuanya terkait Tuan Sugino, yang dimana ia sedang dirasuki oleh kekuatan iblis yang berasal dari pedang katana iblis miliknya. Mendengar hal tersebut, Miura pun langsung menyimpulkan jika Sugino adalah sosok pria yang sangat jahat karena ia tidak bisa mengendalikan kekuatan iblis itu, bahkan dengan keji telah membantai istrinya hingga tewas. Jinya pun di sini membantah pernyataan dari Miura tersebut.
Karena menurut Jinya, jika semua itu tidak benar, memang benar adanya jika pedang katana milik Sugino adalah pedang iblis, namun kekuatannya hanyalah bilah terbang saja. Dan di pagi itu, Sugino tidak bermaksud untuk menghabisi istrinya. Namun ketika pedang iblis itu mengeluarkan kekuatannya yaitu bilah terbang, tanpa sengaja istrinya sedang berada tepat di hadapannya, hingga ia pun terkena dengan sayatan dari pedang katana tersebut dan akhirnya tewas. あんたなんで 1 minggu kemudian, Miura pun nampak kebingungan. Sepertinya ia sedang mencari keberadaan Jinya berada. Lalu kemudian Miura pun memutuskan untuk langsung mendatangi kedai soba milik Ofu. Dan di sana benar saja, Ofu pun menyambutnya dengan baik dan Jinya pun rupanya ada di sana. Namun keberadaan Jinya di sana bukan menikmati hidangan semangkuk mie soba seperti biasa yang ia lakukan, melainkan kali ini Jinya di sana membantu pemilik kedai soba untuk membuat hidangan soba seperti Ofu dan juga ayahnya. Kegiatan membantu Ofu dalam mengelola warung soba milik ia dan juga sang ayah bukanlah pekerjaan utama dari seorang Jinya. Ia menunggu waktu malam tiba untuk melanjutkan pekerjaan utamanya, yaitu mencari sosok iblis memakan manusia yang berada saat ini di sebuah kuil bernama Kuil Mijuho. Singkat cerita, malam pun kini telah tiba. Jinya pun dengan berani mendatangi sebuah kuil yang bernama Kuil Mijuho tersebut, yang dimana di sana satu hal yang akan pasti dilakukan oleh sosok samurai pembantai iblis ini untuk menghabisi sosok iblis pemakan manusia. Dan sesampainya Jinya di kuil tersebut, ia pun langsung disambut oleh sosok iblis yang berwujud seperti sosok serigala putih. So guys, kalau di serial anime Naruto ini apa ya namanya? Coba Bang Kaslo kasih tahu, tulis di komentar ya. Iblis serigala putih ini yang sadar jika kehadiran Jinya kemari hanyalah untuk menghabisi dirinya. Ia pun segera langsung menyerang Jinya menggunakan kekuatan yang ia miliki. Akan tetapi Jinya pun menahan serangan-serangan tersebut dengan pedang katana yang saat ini sedang ia genggam sangat kuat. Hingga pada akhirnya pedang katana Jinya pun berhasil menebas sosok iblis serigala putih tersebut. Dan tiba-tiba お前が人を食う鬼か。非人。 Singkat cerita, setelah Jinya berhasil untuk membantai sosok iblis serigala putih tersebut, ia pun tak lupa seperti biasa menanyakan siapakah nama sosok dari iblis serigala putih itu. Iblis serigala putih lalu menjelaskan jika namanya adalah Yunagi, yang kemudian Yunagi pun segera membawa Jinya jauh ke dalam alam bawah sadar miliknya dan juga Jinya. Dan di sana kehidupan baru Jinya pun dimulai, menceritakan tentang Jinya dan juga Yunagi bersama dengan seorang bayi kecil perempuan yang saat ini entah bagaimana caranya tiba-tiba sudah berada di pelukan seorang Yunagi. Di hadapan Ofu, ayahnya dan juga Miura, Yunagi pun berkata jika putri kecil ini adalah anak dari Jinya. Dan saat ini Yunagi menghadapi Jinya. Di hadapan Jinya ia pun berkata sudah saatnya Jinya memberikan nama untuk putri kecilnya ini. Sontak saja pernyataan dari Yunagi pun membuat Jinya menjadi bingung karena ia belum pernah sama sekali untuk menikah. Yunagi kemudian langsung menceritakan terkait asal-usul dirinya, yang dimana menurut pengakuan dari Yunagi, jika Yunagi bersama dengan Jinya berasal dari satu desa yang sama yaitu Kadono. Jinya pun di sini bingung, walaupun ia baru pertama kali bertemu dengan Yunagi dan mungkin belum pernah mengenal Yunagi sebelumnya. Tapi semua cerita dari Yunagi mengingatkan Jinya kepada satu nama, yaitu Shirayuki, sosok wanita yang sangat dicintai oleh Jinya sewaktu dulu Jinya masih berada di desa Kadono, bekerja menjadi seorang penjaga miku yang sangat setia. Dan wanita miku yang dijaga oleh Jinya di saat itu adalah gadis pujaan hatinya yang tak lain adalah Shirayuki. Bersama dengan bayi perempuan tersebut, Yunagi membawa Jinya untuk berkeliling di tempat itu, yang dimana kebahagiaan mereka pun terasa hangat untuk sementara waktu. Banyak hal yang dilewati oleh Jinya bersama dengan Yunagi serta bayi kecil tersebut.
待たせ。違うよ。だって。Singkatnya, setelah berjalan-jalan bersama, Yunagi dan Jinya pun makan siang bersama di sebuah kedai sederhana. Dan di sana semua makanan terasa sangat lahap sewaktu dimakan oleh Yunagi. Akan tetapi, pada saat melihat ekspresi wajah dari Yunagi yang selalu ramah dan tersenyum terhadap Jinya, tiba-tiba saja mata iblis Jinya pun melihat sesuatu. Ia pun seakan kembali terbawa ke dalam memori masa lalunya. Merasa ada sedikit keanehan, secara spontan Jinya kemudian bertanya pada Yunagi siapakah dirinya sebenarnya. Tapi Yunagi hanya tersenyum yang mengisyaratkan jika ia adalah orang yang selalu dekat bersama dengan Jinya. Menjelang sore hari, Yunagi mengajak Jinya untuk berkeliling di sebuah taman, di mana di sana dipenuhi dengan berbagai macam bunga yang sangat indah dan juga cantik. Jinya kemudian di sini menjelaskan satu persatu dari tumbuhan tanaman-tanaman tersebut dari apa yang telah diketahui oleh Jinya yang telah dikatakan oleh Ofu sebelumnya. Mendengar penjelasan dari Jinya tersebut, Yunagi pun tersenyum bahagia dan ia pun segera menjelaskan jika dahulu kala dia sangat bermimpi untuk menikah bersama dengan orang yang sangat ia cintai. Tapi di tengah jalan, semua hal itu pun harus gugur dan juga kandas sebab Yunagi yang telah tewas karena dihabisi oleh kekuatan iblis yang sangat jahat. Sontak mendengar cerita dari Yunagi, semua kejadian itu sangat sama persis bersama dengan apa yang dialami oleh Jinya bersama dengan Shirayuki. Ditambah lagi, sewaktu menjelaskan semua kejadian itu secara detail, Yunagi juga menyebut Jinya bukan dengan sebutan Jinya, melainkan Jinta, yang dimana kita pun tahu jika Jinta adalah nama terdahulunya sewaktu ia belum merubah namanya menjadi seorang Jinya. Yunagi. Cinta. Arigato. Setelah Yunagi memberikan bayi perempuan tersebut kepada Jinya, kemudian ia pun segera pergi dan seketika itu juga waktu pun kembali kepada semestinya, yang dimana saat ini Jinya masih berada di dalam kuil Mijuho. Jinya pun lalu sadar jika semua yang tadi dialaminya bukanlah sebuah kebenaran. Semua itu melainkan hanyalah sebuah ilusi yang memang diciptakan oleh iblis Yunagi. Yunagi menciptakan ilusi untuk menipu orang lain, dan juga ilusi tersebut memang sengaja dibuat berdasarkan ingatan dari penggunanya, dan itu hanyalah kata-kata kosong semata. Namun dibalik itu semua, itulah kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh seorang Yunagi. Kemudian setelah itu, kekuatan iblis Jinya pun perlahan mulai menghilang, dan saat ini ia telah kembali menjadi sosok Ronin seutuhnya. Tapi di sana ada sebuah keanehan dan juga kejanggalan, karena tiba-tiba saja Jinya mendengar suara tangisan bayi tak jauh berada di dalam kuil tersebut. Jinya yang penasaran langsung mendekati sumber suara itu, memastikan jika memang itu adalah bayi sungguhan, bukanlah hanya tipuan ilusi belaka dari seorang Yunagi. Singkatnya benar saja, Jinya pun melihat ada seorang bayi yang tergeletak di dasar kuil itu. Ia pun segera mengambil bayi itu dan langsung menggendongnya, dan ia pun sadar jika bayi ini adalah bayi sungguhan. Entah bagaimana caranya, namun satu hal yang pasti, Jinya dari sini dapat menyimpulkan jika sebenarnya Yunagi bukanlah sosok iblis pemakan manusia seperti rumor yang diceritakan oleh orang-orang, melainkan sosok iblis malang yang tidak pernah bisa untuk mewujudkan impian-impiannya semasa hidup, yang dimana kemudian Jinya pun memberikan nama pada bayi kecil tersebut dengan sebutan Nomari. Esok harinya, Jinya membawa Nomari ke kedai soba milik Ofu. Sontak di sana semua orang pun heran, bagaimana bisa Jinya mendapatkan seorang bayi. Mereka sementara ini mengira jika itu adalah anak dari seorang Jinya. Dan di kedai soba milik Ofu tersebut, Jinya pun terbayang-bayang dengan wajah dari Yunagi pada saat Jinya dibawa oleh Yunagi ke dalam alam imajinasi miliknya. Dan di saat itu Yunagi berpesan pada Jinya jika anak yang ia pegang adalah putri dari Jinya. Dan di hadapan semua orang, Jinya pun berkata jika bayi yang saat ini sedang ia bawa itu merupakan putri dari seorang Jinya. Watashi no musume da. あんたの娘でしょ。Cinta. 1 bulan kemudian, tepat
tepatnya di sebuah desa di tengah malam. Di sana, para anak buah dari Yasuhide sedang berpatroli menjaga keamanan di kota Edo, yang dimana kemudian ada sosok samurai yang datang dengan menenteng sebuah pedang katana. Dicurigai sebagai sosok orang asing yang akan membuat onar. Para pengawal atau anak buah dari Yasuhide pun segera menegurnya, menanyai siapakah dirinya. Akan tetapi tanpa aba-aba dengan membabi buta, mereka semua pun langsung tewas dibantai oleh sosok samurai misterius tersebut. Berpindah ke kedai soba milik Ofu. Di sana Jinya sedang disibukkan untuk mengurus Nomari bersama dengan Ofu yang setia untuk membantu Jinya. Yang kemudian setelah itu, ayah Ofu pun menghampiri Jinya bersama dengan Ofu. Ia berkata jika di depan ada seseorang yang ingin bertemu dengan Jinya. Jinya kemudian menemui sosok itu yang rupanya itu adalah Yasuhide yang datang ke kedai soba milik Ofu untuk menemui Jinya. Di hadapan Jinya, Yasuhide menjelaskan jika saat ini ia sangat membutuhkan bantuan Jinya untuk membantai sosok iblis jahat yang bernama Okada Kichi yang telah berhasil membantai para anggota dari Yasuhide. Dan Yasuhide mengakui jika Okada adalah sosok pendekar samurai hebat yang ada di bawah komando dari Yasuhide. Namun masalahnya saat ini Okada Keiichi atau lebih akrab disebut dengan sapaan Keiichi telah membelot. Ia mengarahkan pedang katana miliknya pada orang-orang di luar faksi Koikoku dan juga orang-orang asing yang ia tidak kenal. Faksi samurai juga tewas dibantai habis olehnya. Bahkan semua wanita dan juga anak-anak telah menjadi korban dari kegilaan pedang katana miliknya tersebut. Hal itu dikarenakan Keiichi hanya tahu cara untuk membunuh saja. Dan karena alasan itulah Yasuhide meminta bantuan Jinya untuk menangani soal Keiichi tersebut. Di sini Jinya pun berkata, kenapa Yasuhide tidak meminta bantuan dari para pasukan iblisnya saja untuk membantai Keiichi? Semata-mata semua itu dikarenakan dulunya Keiichi adalah satu anggota bersama dengan Yasuhide, dan Yasuhide pun tidak mungkin membiarkan sesama anggota untuk saling menebas dan juga saling membunuh. Di sini nampaknya Jinya pun masih ragu dengan tawaran yang diberikan oleh Yasuhide padanya. Akan tetapi melihat sikap dari Jinya, Yasuhide kemudian berkata jika besok malam ia akan menyuruh Keiichi untuk datang ke jembatan Edo, dan jika Jinya bersedia silahkan datang ke jembatan Edo untuk langsung membantainya saja. Namun jika besok malam Jinya tidak datang ke jembatan Edo, maka itu artinya jika tawaran dari Yasuhide kali ini benar-benar ditolak oleh Jinya untuk yang kedua kalinya. Malam harinya, Yasuhide pun sedang bersama dengan anak buah setianya, yaitu Hyura, yang dimana di sini Yasuhide memamerkan sebuah pedang katana miliknya yang sangat indah, mengagumkan, juga menawan. Setiap tebasannya akan sangat presisi sekali, dan pedang katana ini hasil buatan dari seorang pengrajin yang ada di Kadono, di mana Kadono adalah tempat pengrajin pedang katana yang sangat terkenal di kota Edo tersebut. Yang kemudian setelah itu, Keiichi pun lalu datang menemui Yasuhide dan juga Hyura, dan di sini melihat kedatangan Keiichi yang tepat waktu, Yasuhide kemudian menyuruhnya untuk besok malam datang ke jembatan Edo, dan mungkin saja di sana ada sosok samurai yang akan menantangnya dan mengajaknya untuk berduel hingga mati. Tentunya hal itu pun disambut baik oleh Keiichi karena sebenarnya dirinya yang haus akan pertarungan dan juga pertempuran. Duel mati semacam ini adalah suatu hal atau momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Keiichi, karena begitu nantinya ia akan menemukan lawan yang sebanding untuk ia ajak bertarung. お前に切ってもらいたい男がよこそ危機として受け所詮わしは人斬り今度はなんだ長州浪人かの Sementara itu di rumah Jinya saat ini, ia pun sedang bingung sambil menatap putri kecilnya yaitu Nomari. Jinya di sini takut jika dirinya mati dalam pertarungan sengit nantinya. Pasti Nomari tidak akan ada yang mau mengurus. Hingga pada akhirnya keesokan harinya, Jinya pun memutuskan untuk langsung datang ke kedai soba milik Ofu. Di sana Jinya menceritakan semua kejadian ini kepada Ofu. Jika nanti malam dirinya akan bertarung habis-habisan bersama dengan sosok iblis
iblis pembantai kejam yaitu Keiichi, dan jinnya juga bermaksud menitipkan Nomari kepada Ofu untuk menjaganya selama jinnya tidak ada di sisi Nomari. Ofu pun memahami hal tersebut dan ia pun berjanji akan merawat Nomari dengan sangat baik selama jinnya pergi. Lalu kemudian, sewaktu Jinnya hendak pergi meninggalkan kedai soba milik Ofu, Ofu pun mengajak Jinnya untuk berbicara sebentar terkait apa yang akan ia lakukan nanti malam. Dengan senang hati, Jinnya pun menerima ajakan dari Ofu tersebut. Pada sebuah jalan dan sambil melihat-lihat bunga, Ofu di sini menjelaskan jika tanpa sengaja dirinya menguping perbicaraan antara Jinnya bersama dengan Tuan Yasuhide, yang dimana di sini Ofu pun curiga dengan sikap Yasuhide, karena sebenarnya jika Yasuhide memang ingin menghabisi sosok iblis samurai pembantai tersebut, maka hal itu pasti akan dilakukan oleh Yasuhide secara rahasia dan juga diam-diam. Namun di sini Yasuhide memilih Jinnya untuk membantunya. Ofu di sini pun curiga jika mungkin saja ada maksud lain dari Yasuhide yang akan mencelakai Jinnya di tempat itu nanti malam. Tapi di sini Jinnya pun tidak ragu sedikit pun dengan keputusannya. Ia bertekad apapun yang terjadi pasti akan menghabisi sosok iblis pembantai tersebut. Dikarenakan itu adalah sebuah keputusan yang memang sudah diambil oleh Jinnya. Ofu pun tidak bisa lagi untuk menahannya pergi. なぜわら自分に戸惑っているんだ。その弱さを愛おしく思える日。いってらっしゃい。 Singkat cerita, malam hari pun tiba dan Jinnya di sini sudah menunggu Keiichi di jembatan Edo sesuai apa yang dikatakan oleh Yasuhide. Lama Jinnya menunggu di jembatan Edo tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki tertatih-tatih. Ternyata itu adalah Keiichi yang datang secara perlahan dengan menenteng pedang katana panjang yang selalu ia banggakan. Melihat siapa yang datang, Jinnya pun langsung menghadang Keiichi dan ia pun langsung memberitahu Keiichi terkait maksud dan tujuannya berada di tempat ini. Singkatnya di sini Keiichi pun sangat senang dan juga ia pun antusias sekali karena pada akhirnya ia menemukan seseorang yang berani untuk mengajaknya berduel sampai mati. Dan pada akhirnya kemudian namun sayangnya di sini dalam pertarungan sengit tersebut Jinnya yang awalnya lebih unggul memimpin pertarungan, tapi pada akhirnya teknik bertarung tenang yang dimiliki oleh seorang Keiichi mampu untuk menumbangkan seorang Jinnya dan ia pun berhasil menebas Jinnya menggunakan pedang katana yang sedang dipegang oleh Keiichi. Tapi Keiichi tidak menghabisi Jinnya di hari itu dikarenakan ia tidak ingin membantai Jinnya sebab ia tahu jika Jinnya adalah sosok samurai yang berbakat dan juga berpotensi untuk menjadi sosok pemuda samurai legendaris di masa depan, yang itu artinya kemungkinan Keiichi akan bermaksud merekrut Jinnya menjadi salah satu dari bagian anggotanya. Keiichi di sini juga berkata pada Jinnya jika dalam duel ini tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah, dan itu artinya ini bukan duel, hanyalah sebuah teknik berlatih pedang biasa menurut Keiichi. Cerita pun kemudian berpindah ke masa depan. Di sana, Miyaka pun seusai pulang sekolah, ia pun bermaksud untuk bekerja di sebuah minimarket, yang dimana Miyaka ternyata terlambat karena banyak hal yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu, minimarket yang tempat ia bekerja tersebut didatangi oleh sahabat baiknya Kaoru dan seorang pria, yang tak lain pria tersebut adalah Jinnya di masa depan. Yang kemudian setelah itu mereka pun mengobrol-ngobrol bersama. Kaoru mengobrol bersama dengan Miyaka, sementara Jinnya yang belum diketahui siapa namanya di masa depan, ia pun mengobrol dengan seseorang pria juga yang ada di minimarket tersebut, yang ternyata pria tersebut adalah Keiichi yang juga muncul di masa depan. Dan itu artinya kemungkinan ini baru analisa Bang Castello aja, kalau mungkin aja di masa depan si Keiichi ini bisa menjadi musuh terberat dari Jinnya, atau mungkin
mungkin malah menjadi sahabat sejati dari seorang Jinya. Ya udahlah, emang ceritanya agak aneh, masa depan, masa lalu, tapi kita ikutin aja anime ini. Contohnya seperti sekarang, belum banyak dijelaskan secara detail apa yang akan dilakukan Jinya bersama dengan Keiichi di masa sekarang. Cerita pun kembali meloncat ke masa lalu. Tapi ya, nggak absurd banget lah anime ini. Masih worth it kok buat ditonton. Yuk kita lanjut lagi. Pada kali ini cerita berfokus pada tahun ketiga Keiyo, yang dimana sewaktu berada di rumahnya, Jinya pun dihampiri oleh sahabat lamanya yaitu Akitsu. Akitsu sengaja datang menemui Jinya dari Kyoto. Ia sengaja menempuh perjalanan jauh karena ada sesuatu yang ingin ia bahas bersama dengan Jinya. Di sana, Akitsu melihat seorang gadis kecil. Ia pun segera bertanya siapakah sosok gadis itu kepada Jinya. Jinya pun berkata jika itu adalah putri dari Jinya yang bernama Nomari. Sontak, Nomari pun sangat baik dan juga sangat lembut serta tidak banyak tingkah. Hal itu membuat Akitsu menjadi senang. Lalu Akitsu berkata pada Nomari jika ia ingin berbicara bersama dengan ayah Nomari sementara waktu. Mendengar hal tersebut, Nomari segera meninggalkan mereka berdua dan membiarkan Akitsu berbicara bersama dengan ayahnya Jinya. Di hadapan Jinya, Akitsu kemudian mengeluarkan sebuah barang yang bernama Natsume Datar, dan ternyata Jinya pun memuji kebagusan dari benda tersebut. Namun di sini Jinya juga tahu benda apakah tersebut. Kepada Akitsu, Jinya menjelaskan jika ini adalah bokor bunga besar. Bokor daun bunga besar berubah warna tergantung tempat di mana ia ditanam. Itu sebabnya ini dianggap sebagai bunga pengkhianatan yang melambangkan penampilan yang sangat mengerikan dan juga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Mendengar penjelasan Jinya terkait sebuah benda yang baru saja ia keluarkan, Akitsu pun di sini memuji keterampilan dari seorang Jinya, yang kemudian ia pun mengajak Jinya untuk keluar. Kemudian setelah itu, Jinya dan Akitsu pun mengunjungi kedai soba milik Ofu. Ia bermaksud menitipkan Nomari kepada Ofu, yang dimana kemudian setelah diberi pemahaman yang jelas, Nomari pun akhirnya mengizinkan ayahnya untuk pergi. Tapi ia pun berkata, "Ayah hati-hati." Mendengar pesan dari Nomari tersebut, Jinya pun menjadi teringat kembali pada sosok adik yang paling ia cintai, yang tak lain adalah Sujune. Sebab kata-kata itu sama persis seperti kata-kata yang diucapkan oleh Sujune setiap kali Jinya akan pergi untuk keluar mendebas para iblis. Kemudian barulah Jinya bersama dengan Akitsu melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah jalan, Akitsu pun meminta Jinya untuk menemaninya minum teh bersama. Seketika itu Jinya pun lalu teringat pada seseorang yang memang pandai dan mahir dalam meracik sebuah green tea atau teh hijau. Mereka berdua pun segera menuju ke tempat orang yang dimaksud oleh Jinya. Singkat cerita, pada akhirnya Jinya dan Akitsu pun tiba di sebuah rumah yang ternyata Jinya membawa Akitsu tepat ke kediaman Miura. Di hadapan Miura, Jinya menjelaskan jika sahabat dekatnya yaitu Akitsu ingin merasakan sentuhan dari teh hijau alami, yang dimana tidak semua orang mampu untuk membuat teh itu, dan Jinya pun hanya percaya pada seorang Miura saja. Tak menunggu waktu lagi, Miura pun segera meracik ramuan dari teh hijau yang memang sudah ia sangat kuasai. Hingga pada akhirnya teh itu pun jadi. Ia memberikan sentuhan pertama kepada Jinya. Jinya segera meminumnya hingga habis. Dan setelah giliran dari Akitsu, Akitsu pun juga memuji jika memang benar teh buatan dari Miura ini rasanya sangat segar, enak, dan juga sangat nikmat. Namun di tengah kehangatan tersebut, lagi-lagi Jinya pun terbayang-bayang dengan masa lalunya, yang dimana di kala itu ia pun sedang berenang dan mandi di sungai bersama dengan Iroha, Shirayuki, dan juga tentunya adik kesayangannya yaitu Suzune. Jinya pun terdiam membayangkan hal itu. Miura yang menyadari ada perubahan sikap dari Jinya, ia pun bertanya apakah Jinya baik-baik saja. Namun Jinya pun berkata jika semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Singkatnya, dikarenakan waktu yang sedikit lebih sore, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Namun sewaktu Jinya hendak pulang, ia pun ditahan oleh Miura. Di sini Miura pun berkata jika sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan bersama dengan Jinya di lain waktu. Jinya pun membalas kebaikan Miura yang telah membuatkannya segelas green tea dengan mengatakan jika pasti ia akan mau berdiskusi bersama dengan Miura kapanpun Miura mau.
Dalam perjalanan, Jinya pun diberitahu oleh Akitsu terkait niat awalnya untuk menemui Jinya, yang dimana Akitsu menjelaskan jika mereka akan membantai sosok iblis. Ada sosok iblis jahat yang tiba-tiba muncul di Kyoto, tempat asal kota Akitsu. Dan di sini Akitsu pun menjelaskan secara rinci terkait dengan iblis tersebut. Jinya pun berbalik bertanya pada Akitsu, apakah ada ciri signifikan dari sosok iblis itu? Yang lagi-lagi tujuan Jinya hanya terfokus pada Sujune, yang kemungkinan menurut Jinya jika itu adalah iblis dari adiknya Sujune. Akitsu pun di sini menjawab, sayangnya ia tidak mengetahui secara detail dan rinci dari sosok iblis tersebut, dikarenakan Akitsu yang memang belum pernah bertemu apalagi melihat sosok iblis itu dengan mata kepalanya sendiri. Sadar jika ekspresi wajah dari Jinya terlihat tidak nyaman, Akitsu pun di sini segera berkata, anggap saja jika pemburuan iblis tersebut hanyalah sebuah rumor tanpa dasar, yang kemudian Akitsu pun mengalihkan semua perhatian dari Jinya pada sebuah benda yang tadi ia bawa, yaitu Natsumine. Dan di sini Akitsu pun berniat secara diam-diam untuk mengirim benda tersebut seorang diri. Natsumine adalah daftar benda yang memang harus segera ia kirimkan. Selain fitur bokor daun besar yang dimiliki oleh benda ini juga dikabarkan membawa sebuah fenomena aneh bagi siapapun yang memilikinya. Makanya benda ini diwariskan dan tidak untuk diperjualbelikan. Bahkan menurut rumor juga, jika pemilik sebelumnya yang memang mewarisi benda ini dikabarkan telah meninggal dunia. Dan Akitsu pun di sini juga penasaran apa yang akan terjadi pada dirinya jika dirinya tetap terus menyimpan benda tersebut. したんも初めてやるな。秋津としても捨ておけんし。お前ならではのやり方という。そう。次は茶屋の。 Dan di sini setelah Jinya berpisah bersama dengan Akitsu, karena Akitsu tidak ingin melibatkan Jinya terlebih jauh lagi. Kemudian Jinya pun segera memutuskan untuk datang ke kedai soba milik Ofu. Di sana terlihat jelas jika saat ini Nomari sedang memakan santap siangnya, yaitu memakan hidangan misoba yang dibuat oleh ayah Ofu. Yang kemudian ayah Ofu pun datang dan bertanya pada Nomari, apakah misoba buatannya terasa enak? Dan di sini Nomari pun menjawab sama persis seperti Jinya sewaktu pertama kali datang ke tempat ini, jika sebenarnya makanan ini biasa saja, namun dikarenakan rasanya cocok, maka tidak ada alasan untuk Nomari menolaknya, yang dimana semua orang pun terkejut dengan jawaban itu, karena semua itu adalah jawaban yang sama persis dikeluarkan oleh Jinya semasa dulu. Setelah seusai memakan habis misoba buatan dari ayah Ofu, Nomari segera mendekat ke arah ayahnya yaitu Jinya. Ia memeluk Jinya dengan sangat hangat, lalu kemudian ia pun tertidur di pangkuan Jinya. Melihat kedekatannya tersebut, ayah Ofu pun di sini berkata, apakah Jinya tidak berniat untuk mencarikan sosok ibu bagi seorang Nomari? Jinya pun di sini hanya berkata jika ia pun tidak tahu untuk kedepannya seperti apa. Yang kemudian ayah Ofu langsung berkata dengan sangat cepat, apakah tidak sebaiknya jika ibu dari Nomari adalah Ofu saja, mengingat akhir-akhir belakangan ini Ofu sudah sangat-sangat rajin untuk merawat Nomari, layaknya seperti buah hatinya sendiri. Mendengar hal tersebut dari sang ayah, Ofu pun menjadi malu di hadapan Jinya, dan ia pun berkata jika memang nantinya mereka berdua berjodoh, pasti akan menikah tanpa harus dipaksakan oleh sang ayah. そうか、こうっと。 Beberapa hari kemudian, tepatnya pada suatu malam, Jinya pun melakukan tugasnya untuk membantai para iblis, yang dimana iblis-iblis ini adalah iblis pengganggu yang telah dilaporkan oleh seseorang kepada Jinya. Dengan begitu, barulah Jinya mendapatkan uang untuk biaya bertahan hidupnya bersama dengan putri kesayangannya. Usai mengalahkan dan membantai semua iblis-iblis tersebut, Jinya pun kemudian langsung berjalan pulang, dan di sana ia pun nampak sangat bahagia dan juga sangat senang sekali sewaktu melihat putri kecilnya sedang tertidur pulas tanpa terganggu oleh aktivitas yang saat ini sedang dilakoni oleh seorang Jinya.
Dan saat ini, jauh di lubuk hati seorang Jinya hanyalah ada satu keinginan, yaitu selain bertemu dengan adiknya Sujune kembali, Jinya hanya ingin hidup bahagia bersama dengan putrinya tersebut. Keesokan harinya, menggunakan sebuah pedang kayu, Jinya dan juga Miura di rumah Miura berlatih teknik pedang bersama. Yang di sini walaupun sejatinya Miura adalah keturunan dari sosok samurai, namun kekuatan bermain pedangnya masih kalah telak jika dibandingkan dengan Jinya, yang dimana Jinya pun berhasil mengalahkan Miura dengan penuh hati-hati. Usai berlatih, Jinya pun dihampiri oleh putri kesayangannya Nomari, sementara Miura dihampiri oleh istri kesayangannya yaitu Iyotaka. Di sini sewaktu mereka semua sedang mengobrol bersama, entah apa maksud dari Miura. Ia pun menyinggung masa lalu dari istrinya Yotaka yang dulunya merupakan seorang PL. Namun saat ini mampu meluluhkan hati dari seorang Miura hingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan kemudian hal itu pun membuat Yotaka sedikit kurang nyaman dengan kehadiran orang-orang yang ada di hadapannya, dikarenakan ia kembali mengingat masa lalunya yang kelam. Di waktu bersamaan, putra Miura dan juga Yotaka yang bernama Tabanobu, ia pun pulang dari latihan, yang dimana kemudian ia pun mengajak putri Jinya yaitu Namori untuk bermain bersama. Dan di sini Jinya pun kembali mengobrol bersama dengan Miura, sementara Yotaka yang pergi, yang kemudian dalam pembicaraan mereka entah apalagi yang ada di pikiran Miura. Ia pun kembali berkata pada Jinya jika putra dan putri mereka terlihat sangat dekat, akrab dan juga sepertinya cocok. Dan karena hal itu Miura pun berniat untuk menjodohkan mereka berdua, dan alangkah baiknya jika putri Jinya menikah bersama dengan putranya di masa depan. Sontak mendengar hal itu, Jinya pun tidak menanggapinya dengan serius, dan menurut Jinya semua itu tergantung dari Nomari, yang dimana semua itu tergantung dari keputusannya. Jinya tidak berhak untuk memutuskan apa yang dikatakan oleh Miura barusan. Dan kemudian Jinya pun memutuskan untuk pulang bersama dengan putri kesayangannya. Di tengah jalan ia pun bertemu dengan Yotaka, dan di sini Jinya meminta maaf pada Yotaka jika mungkin ada sifatnya dan juga perkataannya yang membuat Yotaka kurang nyaman. Yotaka menegaskan pada Jinya jika apa yang ia pikirkan terhadap dirinya semua itu tidak benar, karena faktanya Yotaka baik-baik saja dan sama sekali tidak pernah tersinggung pada sikap maupun watak karakter dan juga ucapan dari seorang Jinya. Yang kemudian Jinya pun menemui Ofu di kedai soba miliknya, tapi di sana Ofu mengatakan jika saat ini kedai sedang tutup sebab sang ayah yang kondisinya sedang sakit cukup parah. Karena hal itu juga Jinya pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Jinya dan juga Nomari kembali datang menemui Ofu dan juga ayahnya di kedai soba, yang dimana di sana ternyata ayah Ofu sudah sembuh dan sudah bisa membuat mie soba seperti sedia kala. Nomari nampak senang melihat kesembuhan dari ayah Ofu tersebut, yang kemudian mereka semua pun diperintahkan untuk duduk dan menunggu hidangan mie soba untuk mereka nikmati bersama. Dan di sini singkatnya, Ofu, ayahnya, Jinya dan juga Nomari, mereka makan semangkuk masing-masing mie soba buatan dari ayah Ofu. Sewaktu sedang makan bersama, ayah Ofu pun di sini berkata pada Jinya, apakah tidak sebaiknya Jinya berhenti dalam profesi menjadi ronin pembantai iblis seperti sekarang, dan ia lebih memilih hidup bahagia bersama dengan Ofu dan juga putri kesayangannya untuk mengelola kedai soba miliknya tersebut. Namun di sini Jinya pun berkata, jika membantai para iblis adalah sebuah profesi yang memang sudah ia geluti dengan rasa percaya diri dan juga langkahnya penuh dengan sumpah seorang Jinya, yang dimana hal itu pun tidak akan membuat Jinya berhenti dalam profesinya sekarang apapun yang terjadi. Menurut ayah Ofu, jika diri Jinya belumlah cukup tua, yang dimana hal itu pun memungkinkan Jinya masih bisa hidup lebih lama lagi daripada dirinya dan memulai hidup bahagia bersama dengan Ofu putrinya. Terlebih saat ini Jinya sudah menjadi seorang ayah dengan memiliki seorang putri, yang dimana hal itu sudah cukup lengkap dengan dikatakan sebagai sosok keluarga yang sangat bahagia. Tapi di sini
dengan hormat. Jinya pun berkata pada ayah Ofu jika dirinya sama sekali tidak berniat menjadikan Ofu sebagai pendamping hidupnya. Bukan Jinya tidak menyukai Ofu, hal itu semata-mata dikarenakan Jinya sudah menganggap Ofu sebagai keluarganya sendiri. Kemudian setelah itu, ayah Ofu pun meminta semuanya untuk berdiri. Jinya, Ofu dan juga Nomari berdiri bersamaan dan meminta Nomari juga untuk berdiri di tengah sambil memegang tangan Jinya dan juga Ofu. Pemandangan itu adalah pemandangan yang sangat bahagia karena menurut ayah Ofu, jika mereka sudah cocok menjadi seorang keluarga, dan ayah Ofu pun besar keinginannya untuk Jinya dapat menikah bersama dengan Ofu dan memulai kehidupan bahagianya sendiri. Setelah itu, ayah Ofu pun memutuskan untuk kembali masuk ke kamar beristirahat. Tapi sayangnya, sejak saat itu juga ayah Ofu pun tidak pernah bangkit lagi, alias setelah melihat kebahagiaan itu yang hanya sementara atau sebentar, ayah Ofu pun meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, Ofu pun memberanikan diri mendatangi kedai soba miliknya, yang dimana kedai soba ini telah lama tutup. Namun di sana sewaktu Ofu masuk ke dalam, ternyata Jinya sudah menunggu kedatangan Ofu. Kepada Jinya, Ofu pun mengaku jika saat ini dirinya sangat lemah dan juga rapuh setelah ayahnya telah meninggal sekarang. Tapi mengapa tidak ada lagi satu-satunya orang yang bisa menjadi tumpuan hidup seorang Ofu? Ofu pun tanpa sadar menangis di pelukan Jinya, dan Jinya pun berusaha untuk menenangkan Ofu di sini. Tak lama kemudian, setelah ada sosok yang datang ke kedai soba tersebut, Ofu pun segera melepaskan pelukannya dari Jinya, yang ternyata itu adalah Miura dan juga Nomari yang juga datang menyusul Ofu dan juga Jinya ke tempat ini. Kepada Jinya, Miura pun langsung menjelaskan jika esok ia akan pergi menyusuri kota Kyoto, yang dimana di sana ia akan bergabung bersama dengan para kelompok anti kesogunan. Menurut Miura, jika kesogunan hanyalah sebuah cangkang kosong, meskipun hidup orang-orang menjadi sulit, namun ia tidak bisa membiarkan negara lain mengambil keuntungan dari negaranya sendiri. Di samping itu, Miura juga telah bersumpah pada Tokugawa jika ia akan menjadi seorang samurai sejati, dan dengan apa yang ia lakukan saat ini, semua itu bertolak belakang dan ia sudah jenuh dengan kepura-puraan yang ada. Sadar jika hari ini mungkin adalah hari terakhir bersama dengan sahabat baiknya Miura, Jinya pun berniat untuk mentraktir Miura yang mungkin untuk yang terakhir kalinya. Singkatnya, mereka pun sekedar bergegas menuju ke sebuah kedai untuk makan dan minum bersama. Dalam perjalanan mereka untuk menuju ke kedai makanan, awalnya semua berjalan dengan lancar. Miura pun berkata pada Jinya jika esok ia akan berangkat sepagi mungkin supaya lebih cepat tiba di Kyoto, yang kemudian tanpa diduga-duga tiba-tiba saja Hyura pun datang dan langsung menyapa mereka. Namun di sini nampaknya Hyura pun memiliki niat yang kurang baik, dan ia pun segera berkata dengan jujur terkait maksud kedatangannya kemari menemui Jinya dan juga yang lainnya. Hyura berkata jika tuannya Yasuhide memiliki koneksi di kesogunan dan mendengar rumor aneh di sana. Konon seorang samurai telah mencuri dokumen rahasia, dan pencurinya adalah justru juru tulis publik yang bertanggung jawab penuh atas catatan, yang dimana tuannya menganggap jika ini adalah tindakan pemberontakan yang tidak bisa untuk diampuni. Dan tujuan dari Hyura kemari adalah untuk menghabisi sosok samurai pemberontak tersebut, yang tak lain adalah Miura. Segera Hyura pun mengeluarkan wujud aslinya dalam bentuk iblis, yang dimana hal itu pun membuat Jinya memerintahkan untuk mereka semua pergi. ですが、ジン殿、あれはNamun sayangnya di sini, sebagai profesi sosok pembantai iblis, kekuatan Jinya sama sekali tidak bisa untuk melukai Hyura. Hal itu dikarenakan tubuh Hyura yang nampaknya sangat keras, mungkin berlapis baja,
dan membuat Jinya pun akhirnya di sini terkapar, yang dimana ini adalah kesempatan emas untuk Hyura membantai Jinya. Di waktu yang genting tersebut, tiba-tiba saja Miura pun datang dengan mengangkat pedang katananya. Ia bermaksud untuk membantai Hyura. Akan tetapi di sini melihat sosok Hyura yang sangat menyeramkan, pedang katana yang ia pegang pun menjadi gemetar, dan ini mustahil jika Miura dapat mengalahkan Hyura. Di sini Jinya tidak ingin untuk gagal melindungi orang-orang yang ia sayangi, seperti adiknya Suzune, Shirayuki, dan juga ayah dari Natsu. Kemudian ia pun mencoba untuk bangkit melindungi sahabat baiknya Miura, yang dimana kemudian Jinya pun mengeluarkan wujud aslinya yang ternyata ia juga sosok iblis, dan di sini akhirnya pertarungan pun akan segera terjadi. Melihat sosok Jinya jika sebenarnya adalah sosok iblis, Miura pun segera pergi menyelamatkan dirinya. Orang-orang yang melihat di sana sosok asli dari Jinya, mereka juga nampak ketakutan. Begitupun dengan putri kesayangan Jinya dan juga Ofu, mereka juga hanya bisa terdiam. Dan di sini Hyura pun berkata pada Jinya sebelum pergi, jika manusia dan juga iblis tidak akan pernah hidup bersama ataupun berdampingan. Dan Hyura pun memilih pergi, sebab misi utamanya untuk menghabisi Miura bukanlah Jinya. Jinya yang merasa jika saat ini tidak ada satu orang pun yang ingin berdekatan dengannya, ia pun memilih untuk pergi juga, mengasihkan diri untuk selama-lamanya. Walaupun itu artinya Jinya juga harus meninggalkan putri kesayangannya. Malam harinya, cerita pun berpindah ke kuil Mijuho. Kuil ini adalah kuil yang paling disukai untuk para iblis berkumpul, yang ternyata di bawah hujan yang sangat lebat, Jinya pun beristirahat di dalam kuil itu sembari meratapi nasibnya yang ia merasa gagal untuk melindungi orang-orang yang paling ia cintai di bumi. Cerita pun kemudian berpindah ke kediaman Tuan Yasuhide. Di sana Hyura pun meminta maaf dikarenakan ia gagal untuk menghabisi Hyura sesuai apa yang diperintahkan oleh tuannya Yasuhide. Yasuhide pun tidak mempermasalahkan hal itu, tapi sebuah kegagalan adalah sebuah kesalahan yang harus mendapatkan hukuman. Karena hal tersebut, Yasuhide pun meminta Hyura untuk langsung pergi secepatnya ke kota Kyoto. Alasannya adalah Kyoto saat ini sedang kacau kondisinya, yang dimana di sana juga tuan mereka menggunakan Shinsengumi untuk menekan faksi Sonojoy. Di sini Yasuhide juga telah mengirimkan 1000 pasukan iblis ke Kyoto untuk nantinya akan menjadi taring dan cakar bagi Hyura. Namun Hyura pun bertanya bagaimana caranya untuk mengendalikan 1000 iblis tersebut di Kyoto. Walaupun mereka hanyalah iblis tingkat rendah, tapi 1000 iblis itu terlalu banyak untuk dikendalikan. Yasuhide mengatakan pada Hyura jika sebenarnya di Kyoto ada sebuah anggur yang dapat mengendalikan mereka, tapi sekarang sudah sangat mustahil untuk mengendalikannya. Entah apa maksudnya, tapi Hyura pun di sini paham dengan perkataan Yasuhide tersebut, yang akhirnya ia pun segera memutuskan untuk berangkat ke Kyoto saat itu juga. Cerita pun kembali ke kuil Mijuho. Di sana terlihat Jinya yang sedang meratapi penyesalan kesedihannya yang mendalam. Hal itu dikarenakan Jinya sebenarnya tidak siap, tidak mau, dan tidak pernah menginginkan perpisahannya bersama dengan putri kesayangannya Nomari. Hal itu tentunya sangat menyakitkan hati seorang Jinya, yang kemudian dari balik kegelapan kuil Mijuho, Jinya melihat sosok bayangan yang berdiri. Kemudian setelah itu bayangan itu pun mendekat ke arah Jinya, yang ternyata itu adalah Ofu yang datang kemari untuk menemuinya. Jinya di sini bertanya bagaimana bisa Ofu mengetahui jika Jinya saat ini sedang berada di kuil Mijuho. Ofu menjelaskan jika dirinya sudah tahu semua iblis akan bersemayam dan tinggal di kuil Mijuho, yang itu artinya pasti besar kemungkinannya Jinya pasti berada di kuil Mijuho. Kepada Jinya, Ofu kemudian bertanya dirinya adalah seorang iblis sebenarnya, tapi kenapa Jinya memilih profesi sebagai sosok samurai pembantai iblis. Jinya kemudian menjelaskan semuanya kepada Ofu. Semua itu
berlatar dari 20 tahun yang lalu, di mana di kala itu Jinya tinggal dan dibesarkan di sebuah desa kecil bernama Kadono, yang dimana di sana setelah Jinya dewasa, Jinya pun bertugas menjadi seorang penjaga Miku, dan ia pun sempat terlibat sebuah perasaan cinta dengan seorang wanita di desa Kadono, yaitu Shirayuki. Akan tetapi dikarenakan Shirayuki harus memilih untuk menjadi wanita Miku, yang itu artinya Jinya pun tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa untuk melindungi Shirayuki sebagai seorang wanita Miku saja, dan itu artinya perasaan cinta di antara mereka berdua harus kandas dan harus dikubur dalam-dalam. Namun sayangnya pada suatu hari ada sosok iblis yang tiba-tiba menyerang kota Kadono, dan dari peristiwa tersebut Shirayuki pun akhirnya mati terbunuh, yang dimana hal itu pun membuat Jinya menjadi sangat kesal dan juga sangat murka kepada sosok iblis tersebut. Lalu kemudian iblis itu pun berkata jika 100 tahun dari sejak saat itu akan terlahir dan datang sosok Raja Iblis yang menguasai kegelapan dan menjadi Dewa Iblis, dan kembali sekali lagi ke Kadono untuk menghancurkan semua di dunia ini. Dari sejak saat itulah Jinya bertekad sangat kuat jika ia harus menghentikan serangan dan ancaman dari sosok Raja Iblis tersebut, yang dimana karena hal itulah Jinya bertekad untuk menjadi sosok samurai pembantai iblis dan langsung melahap semua kekuatan jiwa dari para iblis yang telah ia bantai. Semata-mata semua itu hanya untuk menjadikan Jinya jauh lebih kuat dari hari ini, yang dimana jika hari itu telah tiba maka kekuatan Jinya akan sebanding untuk mengalahkan sosok Raja Iblis tersebut. Dan juga besar kemungkinannya jika nantinya Jinya juga harus menghadapi adik yang paling ia cintai, yang tak lain adalah Sujune, yang saat ini juga sepenuhnya telah menjadi sosok iblis. ったのも許し救いたいと己の弱さをごまかすための事実。しかし結局 Kemudian setelah itu, Jinya bertanya pada Ofu kenapa dirinya tidak takut kepada Jinya setelah mengetahui jika sebenarnya Jinya adalah seorang iblis. Ofu pun kemudian sembari tersenyum ia menjawab, semua itu dikarenakan Ofu sudah tahu bagaimanakah watak dan juga hati nurani seorang Jinya. Ia adalah sosok iblis yang sangat baik, dan dimana Ofu selalu banyak berutang budi, bahkan berutang nyawa kepada seorang Jinya yang beberapa kali telah menyelamatkan hidupnya, juga mendiang ayahnya dulu. Dan Ofu pun tidak memiliki alasan untuk benci, takut, apalagi berniat menjauh dari Jinya. Yang kemudian Nomari pun datang bersama dengan Miura, dan di sini Jinya pun terkejut melihat kehadiran dua orang yang ia sayangi. Kemudian Jinya juga bertanya apakah mereka tidak takut melihat sosok makhluk yang memiliki tanduk menjulang tinggi berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang sangat buruk. Lalu Miura pun menangis mendengar perkataan Jinya. Ia pun sembari sedih berkata jika apapun yang terjadi kepada Jinya, juga apapun sebenarnya latar belakang dari Jinya, Miura tetap menganggap jika Jinya adalah sosok sahabat terbaiknya. Ia pun tak henti menangis karena menurutnya Jinya adalah teman yang harus ia selalu sayangi. あなたは鬼かもしれないです私が怖くないのか Melihat semua pemandangan tersebut, Jinya pun di sini terharu karena ia tidak menyangka jika semua orang masih menganggap jika Jinya masih ada, yang dimana kemudian Miura pun langsung berkata dan meminta maaf kepada Jinya karena masalah yang telah ia buat. Akhirnya Jinya pun terlibat dalam pertikaian ini. Jinya segera menjelaskan jika sosok yang dihadapi oleh Miura kali ini adalah berjenis iblis, yang itu artinya iblis harus bertarung bersama dengan iblis, bukan manusia. Dan nantinya jika Miura tetap memaksakan diri untuk melawan Hyura, pasti itu akan menjadi sebuah pertarungan yang sia-sia saja, karena pastinya kekuatan yang dimiliki oleh Hyura jauh akan melumpuhkan Miura. Maka dari itu Jinya pun berkata pada Miura dan semuanya jika soal ini dirinya sajalah yang mengurusnya sendiri, karena musuhnya adalah sosok iblis
dan Jinya juga bertekad akan pergi ke Kyoto secepat mungkin menyelesaikan semua kekacauan yang terjadi di sana. Dan di sini Nomari pun menangis. Ia tidak ingin kembali kehilangan sosok ayahnya yang paling ia sayangi. Kepada Nomari, Jinya berpesan jika sebaiknya ia tetap menunggu kedatangannya kembali bersama dengan Ofu dan juga Miura, dan nantinya mereka akan hidup bahagia seperti sedia kala. Singkatnya kemudian Jinya pun memutuskan untuk pergi menuju ke Kyoto. Pada sebuah jalan setapak di bawah guyuran hujan yang sangat lebat, Yura pun juga rupanya berjalan menuju Kyoto sesuai apa yang diperintahkan oleh Yasuhide untuk mengatur 1000 iblis yang telah ia perintahkan di sana. Yang kemudian tiba-tiba saja jalan yang semula sepi muncul Jinya dari balik pepohonan, yang dimana di sini Jinya pun langsung berkata, "Apakah kau ingin pergi ke Kyoto?" Yura yang sudah tahu maksud dari Jinya, ia pun meminta Jinya agar sebaiknya tidak usah mencampuri apa yang bukan urusan dari Jinya. Namun di sini Jinya pun tak tinggal diam. Ia pun berkata juga jika semua yang terjadi menimpa Miura itu adalah tanggung jawabnya mulai saat ini. Yang hal itu membuat dua iblis menyeramkan ini pun bertekad untuk saling membantai malam itu juga. 曲げられぬ生き方 Pada awalnya, dari pertarungan tersebut, Jinya pun kewalahan untuk menebas badan dari iblis Hyura dikarenakan Hyura memiliki kulit setebal baja. Tapi pada akhirnya dengan taktik kecerdikan yang dimiliki oleh Jinya, ia pun berhasil untuk menusukkan pedang katana miliknya tepat ke jantung dari Hyura hingga Hyura pun di sana sekarat. Entah sekarat atau mati, belum dijelaskan secara detail pada episode kali ini. Dikarenakan untuk episode 20 cerita pun berakhir sampai di sini.